Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pertama pada mapel praktikum akuntansi perusahaan jasa akan mempelajari KD 3.9, yaitu menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. 4.9 menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu mengklarifikasi dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Kedua, agar peserta didik mampu mengecek dokumen transaksi pada perusahaan dagang. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021. Di bab 4 yang ada pada buku pendamping kalian, kita akan memulai dari definisi perusahaan dagang dulu. Di mana perusahaan dagang adalah perusahaan yang murni hanya menjual produk yang produknya sudah disediakan oleh pemasok atau produsen. Sedangkan pengertiannya secara khusus adalah perusahaan yang di dalamnya ada kegiatan menyimpan, membeli, dan menjual kembali produk tanpa mengubah wujud barang tersebut. Lalu, apakah dokumen sumber itu? Dokumen sumber adalah dokumen yang menjadi sumber dalam pencatatan transaksi pada perusahaan. Contohnya, faktur, nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Sementara dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data daripada dokumen sumber tadi yang mencantumkan keterangan yang ada pada dokumen tersebut agar dokumen ini menjadi valid. Contoh daripada dokumen pendukung itu seperti surat order pengiriman dan surat muat. Bukti transaksi. Menurut kalian, apa sih bukti transaksi itu dan mengapa sangat diperlukan oleh perusahaan? Dan apa sajakah jenis bukti transaksi tersebut? Bukti transaksi adalah bukti yang digunakan untuk mencatat peristiwa transaksi keuangan perusahaan. Bukti transaksi sangat diperlukan karena sebagai dasar untuk pencatatan yang nantinya akan dibuatkan laporan keuangan. Dan jenis transaksi ini ada transaksi internal dan eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Dan transaksi yang ada di luar perusahaan adalah transaksi yang ada di luar perusahaan. Nah, ini salah satu dokumen transaksi di perusahaan dagang, yaitu pembelian barang dagang atau purchase. Ada dua, secara tunai dan secara kredit. Untuk yang secara tunai, lihat dari contoh ini adalah bahwa toko Pananjung membeli barang dari PT Garuda. Dikatakan tunai karena di syarat pembayarannya syarat pembayarannya ada cash harga khusus, artinya beli hari ini, bayarnya pun hari ini. Lalu ada nota kontan. Nota kontan merupakan bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan maupun pembelian barang atau jasa secara tunai. Dalam prakteknya, sama seperti faktur, penjual akan membuat dua nota kontan ketika terjadi transaksi penjualan atau pembelian secara tunai, di mana nota kontan yang asli akan diserahkan kepada pembeli, dan penjual akan menerima nota kontan kopi untuk dasar pencatatan dalam jurnal. Ini adalah pembelian barang yang secara kredit. Tadi yang pertama pembelian barangnya secara tunai, yang ini kredit. Di mana kita lihat ada
purchase order-nya nomor 10. Sementara termin ini adalah syarat pembayaran, di mana si penjual memberikan syarat pembayaran kepada si pembeli. Ada 5 syarat pembayaran kredit yang harus kalian ketahui. Ada N/30, yaitu tenggang waktu pembayaran kredit selama 30 hari setelah transaksi atau faktur tanpa mendapat potongan tunai. Kedua, 2/10 N/30. Pembeli akan memperoleh potongan tunai pembelian sebesar 2% dari harga faktur jika membayar dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tanggal pembelian. Ketiga, E of M, artinya end of month, yaitu pembayaran sudah harus dilunasi pada akhir bulan berjalan. Keempat, N/10 EOM, yaitu pelunasan pembayaran memiliki jatuh tempo 10 hari setelah tanggal akhir bulan. Dan yang kelima, 2/10 EOM, yaitu memiliki jatuh tempo pada akhir bulan berjalan, tetapi pelunasan pembayaran dilakukan pada 10 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian bukti transaksi yang kedua, ada pengiriman kembali barang yang dibeli atau purchase return. Di sini contoh transaksinya adalah PT Indah Makmur membeli barang ke PT Garuda. Ada 2 item barang yang dibelinya, dan di dalam 2 barang ini ingin mengembalikan barang yang rusak. Untuk itu, maka purchase return ini dilakukan agar si pembeli menerima barang yang sesuai yang diinginkan, sesuai perjanjian. Bukti transaksi ketiga ada potongan pembelian. Kita lihat bahwa untuk pembayaran di sini pembeli dikenakan PPN 10%. Ini adalah penambahan ya, setiap kita membeli barang pasti dikenakan PPN 10% dari harga jualnya. Dan ada beberapa penjual yang memberikan potongan pembelian kepada si customer. Untuk potongan pembelian itu tergantung dari suppliernya ya. Selanjutnya, bukti transaksi tentang beban angkut pembelian. Ada 2 yang harus kalian ketahui, di mana ada free on board atau FOB destination, di mana pihak penjual menanggung biaya angkut pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Dan ada lagi free on board shipping point, di mana pihak pembeli menanggung beban angkut pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Syarat ini dilakukan di dalam penjual yang menjual barangnya secara partai besar dalam jumlah banyak. Ini contoh transaksi dari biaya angkut pembelian. Bahwa PT Garuda menjual barang kepada PT Indocitra. Dengan kata lain, PT Indocitra membeli barang dari PT Garuda. Ada biaya angkut yang dicantumkan oleh PT Garuda. Untuk itu, maka PT Indocitra sebagai pembeli harus membayar biaya pembelian beserta biaya angkutnya kepada PT Garuda. Bukti transaksi kelima ada transaksi penjualan. Seperti pada pembelian, transaksi penjualan pun ada 2, yaitu secara tunai dan kredit. Di bawah ini adalah transaksi penjualan secara tunai, di mana PT Garuda menjual barang kepada toko Pananjung secara tunai, nota kontan. Nota kontan identik selalu menjual barang secara tunai. Bisa dilihat dari syarat
pembayarannya, yaitu cash harga khusus. Dan ini penjualan secara kredit. PT Garuda menjual barang kepada toko mawar. Ini identiknya faktur dan kopi. Lihat lagi dari terminnya, syarat pembayaran 1/10 N/30. Artinya, penjual memberikan syarat pembayaran kepada pembeli dalam waktu pembelian atau penjualan setelah 10 hari tanggal transaksi mendapatkan diskon sebesar 1%. Transaksi ke-6 ada retur penjualan. Retur penjualan ini dilakukan oleh PT Garuda kepada PT Indah Makmur, di mana pada tanggal 5 Desember PT Garuda menjual barang ke PT Indah Makmur. Ada 2 item barang yang dijual oleh PT Garuda. Untuk itu, PT Garuda harus meretur barang tersebut ke PT Indah Makmur karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diminta oleh pihak pembeli. Bukti transaksi 7 ada potongan penjualan. Potongan penjualan ini dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Di sini ada toko Damai yang membeli produk dari PT Garuda. Dan PT Garuda memberikan diskon sebesar 1% dari jumlah pembelian kepada toko Damai. Bukti transaksi ke-8 ada beban angkut penjualan. Nah, beban angkut penjualan ini dilakukan oleh PT Garuda kepada PT Sinar Jakarta. Biaya angkut yang dicantumkan oleh PT Garuda sebesar 1.760.000. Jadi beban angkut ini nanti ditentukan oleh si penjual ya, apakah dia menggunakan shipping point ataukah menggunakan destination. Itu tergantung dari kebijakan penjual. Terima kasih sudah mengikuti mata pelajaran ini di pertemuan pertama, materi pertama hari ini. Semoga materi tadi dapat kalian pelajari secara pelan-pelan. Setelah itu nanti kita akan melakukan Zoom meeting untuk prakteknya. Dari mulai transaksi dan kita masukkan ke dalam jurnal khusus tentunya pada perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.